Negeri yang dikenal rapi, tenang, dan teratur bagi sebagian orang bahkan dianggap terlalu sunyi, terlalu serius, terlalu membosankan. Namun kini suasana itu mulai berubah. Ini semua karena orang Indonesia di saat krisis populasi membuat banyak kota kehilangan suara dan generasi muda Jepang enggan mengisi sektor-sektor berat. Datanglah orang-orang Indonesia bukan hanya membawa tenaga tetapi juga warna kehidupan. Panti lansia yang dulu hening kini dipenuhi senyum dan tawa. Orang tua Jepang tak lagi hanya dirawat tetapi diajak bicara, didengarkan, bahkan diajak bercanda. Di desa-desa sepi, musik kecil terdengar dari rumah yang dulu kosong. Masakan rumahan, aroma rempah, dan kebiasaan menyapa tetangga menghidupkan kembali suasana yang lama mati. Budaya Jepang yang awalnya tertutup perlahan mulai terbuka. Orang Indonesia dikenal ramah, mudah bergaul, dan hangat dalam hubungan sosial. Hal yang lama hilang di beberapa sudut Jepang. Bukan hanya bekerja, orang Indonesia berbaur menghormati budaya Jepang tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Festival kecil mulai ramai, lingkungan kerja jadi lebih cair. Negeri yang dulu dianggap membosankan kini terasa lebih seru, lebih manusiawi. Media Jepang mulai menyorot perubahan ini. Mereka menyebutnya sebagai angin baru dari Asia Tenggara. Saat banyak negara masih memperdebatkan imigrasi, Jepang justru merasakan dampaknya secara nyata. Kehidupan kembali bergerak dan lentera itu kini menyala kembali. Bukan karena lampu kota tetapi karena kehadiran manusia yang peduli. Ini semua karena orang Indonesia, tangan-tangan yang bekerja, senyum yang menghangatkan, dan budaya yang mengusir hening di negeri matahari terbit. Banyak anak mudanya yang mulai menghapus kelakuan introvert setelah berteman dengan orang Indonesia. Dari sunyi ke percaya diri, Jepang dikenal dengan anak mudanya yang pendiam, tertutup, dan memilih menyimpan perasaan sendiri. Budaya disiplin dan tekanan sosial membuat banyak dari mereka tumbuh sebagai pribadi introvert. Berbicara seperlunya, bergaul seperlunya, namun kini perlahan pola itu mulai berubah. Semua bermula saat mereka berteman dengan orang Indonesia. Di kampus, di tempat kerja, hingga di lingkungan tempat tinggal, anak muda Jepang mulai mengenal gaya pertemanan yang berbeda. Orang Indonesia datang dengan kebiasaan menyapa, mengajak berbicara tanpa jarak, dan tertawa tanpa canggung. Hal sederhana namun asing bagi sebagian anak muda Jepang. Percakapan kecil berkembang menjadi pertemanan, makan bersama, berbagi cerita, dan tanpa disadari, tembok sunyi itu mulai runtuh. Di tempat kerja, anak muda Jepang yang dulu hanya menunduk kini mulai menyampaikan pendapat. Bukan karena dipaksa tetapi karena merasa diterima. Budaya Indonesia yang hangat dan egaliter memberi ruang aman untuk mengekspresikan diri. Tidak dihakimi, tidak ditekan. Para pengamat sosial di Jepang menyebut fenomena ini sebagai perubahan perilaku yang menarik. Interaksi lintas budaya membantu generasi muda Jepang lebih terbuka secara emosional. Hari ini banyak anak muda Jepang mulai menghapus kebiasaan menarik diri. Bukan kehilangan jati diri tetapi menemukan versi diri yang lebih berani. Dan di balik perubahan itu ada peran besar dari pertemanan sederhana. Berteman dengan orang Indonesia, mereka belajar bahwa berbagi cerita tidak terlalu melemahkan, justru menguatkan. Orang Indonesia juga mengatasi sektor-sektor kekurangan populasi di Jepang. Sektor-sektor penting kembali bergerak. Jepang tengah menghadapi masalah besar, krisis populasi dan menurunnya jumlah tenaga kerja muda. Banyak sektor vital perlahan lumpuh, bukan karena kurang teknologi tetapi karena kurang manusia. Di tengah kondisi itu hadir peran yang kini tak bisa diabaikan. Orang Indonesia di sektor perawatan lansia. Orang Indonesia menjadi garda terdepan. Mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan generasi muda Jepang yang enggan memasuki pekerjaan berat dan penuh tanggung jawab. Para lansia tak hanya dirawat tetapi juga ditemani, didengarkan, dan diperlakukan seperti keluarga. Di sektor pertanian dan perdesaan, orang Indonesia kembali menghidupkan ladang-ladang kosong. Daerah yang hampir mati karena ditinggal anak mudanya kini kembali produktif. Di pabrik dan industri kecil, tenaga kerja Indonesia menjaga roda produksi tetap berputar. Tanpa mereka, banyak usaha lokal terancam tutup. Bahkan di sektor konstruksi, kebersihan, dan logistik, peran orang Indonesia semakin terlihat. Pekerjaan yang dulu kekurangan peminat kini kembali berjalan. Pemerintah daerah dan pelaku industri Jepang mulai mengakui satu hal. Kehadiran tenaga kerja Indonesia bukan sekedar pelengkap, melainkan penyelamat. Fenomena ini juga membawa dampak sosial. Lingkungan kerja menjadi lebih hidup, komunikasi lebih terbuka, dan kolaborasi lintas budaya semakin kuat. Orang Indonesia tidak hanya mengisi kekosongan tenaga kerja tetapi juga menjaga denyut kehidupan Jepang tetap menyala. Di saat krisis populasi terus menghantui, kontribusi ini menjadi bukti bahwa solusi tak selalu datang dari dalam negeri saja. Dan hari ini banyak sektor di Jepang masih berdiri karena ada tangan-tangan Indonesia yang bekerja dalam senyap.
Jadi menurut kalian apalagi keuntungan yang didapatkan Jepang dari Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.